Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ya ma'syaral jinni wal ins in istata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ardi fanfuzu la tanfuzuna illa bisultan. Maha suci Allah telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram di kota Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Allah memberkati sekelilingnya, bukti tanda-tanda kekuasaan Allah, karena Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Hai masyarakat jin dan manusia, jika kamu mampu menerobos langit dan bumi atau ke penjuru langit dan penjuru bumi, teroboslah. Kamu pasti tidak akan mampu, melainkan kamu mempunyai ilmu pengetahuan dan teknologi. Bapak Ibu saudara sekalian, ayat yang saya bacakan pertama terdapat dalam surat Al-Isra di nomor 1. Yang kedua terdapat dalam surat Rahman di nomor 33. Sekalipun tanggal pasnya 27 Rajab 1445 Hijriah, masih akan masuk beberapa hari lagi, tapi hari ini sudah masuk di bulan Rajab, 4 Rajab. Kita ketahui bulan Rajab itu adalah bulan yang sangat luar biasa dan sangat istimewa. Karena itu bulan yang kita nanti-nanti untuk kita ingat dan untuk kita peringati. Bapak dan saudara sekalian, sekitar 10 menit sampai sholat asar, topik ceramah ini diangkat dari 2 ayat ini. Walaupun sering saya katakan kedua ayat ini sulit untuk diterima oleh akal sehat dan pikiran sehat, apalagi kalau akal dan pikiran kurang sehat tentu tidak bisa menerima kenyataan ayat ini. Bapak dan saudara sekalian, ayat itu berbunyi subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Jadi katanya maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Bapak dan saudara sekalian, sulit untuk menerima kenyataan kalau dalam 2/3 malam Muhammad Rasulullah itu dari Makkah sampai ke Palestina, dari Palestina sampai ke Sidratul Muntaha. Jadi ada 2 alasan kenapa masyarakat Quraisy, masyarakat Makkah itu sulit menerima informasi yang sah, yang tidak diragui dari Al-Quran. Pertama, kesulitan masyarakat karena ilmu pengetahuan dan teknologi masyarakat Makkah tidak secanggih hari ini. Karena ketika disampaikan 2/3 malam dari Makkah ke Palestina, dari Palestina ke Sidratul Muntaha, lalu sampai lagi ke Makkah, itu impossible bisa akal sehat menerima. Bapak dan saudara sekalian, jarak
Makkah ke Palestina itu 1000 kilo. Jarak Palestina atau Aqsa itu ke Sidratul Muntaha, tapi ini tidak pasti. Jaraknya selama 300.000 perjalanan cahaya dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha itu ditempuh oleh cahaya selama 300 tahun perjalanan cahaya. Perjalanan cahaya itu mampu menembus detik pertama ketika ini senter atau ini HP. Lalu saya hidupkan HP ini, cahaya pertama itu bisa menerobos ke ruang angkasa sejauh 300.000 kilometer. Kalau ini bisa dipastikan, hampir pasti. Tapi jarak itu sih perkiraan. Jadi jarak yang ditempuh oleh Nabi itu perjalanan cahaya 300.000 tahun cahaya berjalan dari Sidratul Muntaha dari Aqsa ke Sidratul Muntaha. Karena itu Bapak Ibu saudara sekalian, sulit masyarakat Makkah menerima informasi itu. Andaikan hari ini terjadi, saya kira juga kita tidak mempercayai. Tapi mungkin sudah agak sedikit bisa mempercayai karena banyak kenyataan-kenyataan hampir seperti itu. Pesawat Exocet F-16 Amerika dari Pinatubo di Filipina ke Irak ke Baghdad itu hanya ditempuh 2 jam. Sementara kekuatan pesawat sipil itu 8 jam. Bisa kita terima oleh akal. Mohon maaf, saya pernah terbang dari dari Jakarta ke Hong Kong 4 jam. Dari Hong Kong ke Paris 14 jam, 13.000 kilo. Saya juga pernah terbang dari Singapura ke Melbourne 7.000 kilo dan 8 jam. Informasi ini bisa Bapak Ibu saudara sekalian menerima karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sudah ada hari ini. Tapi kenyataan yang terjadi pada Nabi Subhanallazi asra bi abdihi ini justru 14 abad lebih yang lalu. Akal belum sampai ke situ untuk menerima. Karena itu sulit untuk bisa menerima ini, tidak mungkin katanya. Jaraknya saja 300.000 tahun perjalanan cuaca, 1 detik cuaca itu cahaya itu menempuh 300.000. Karena itu tidak bisa dikalikan berapa jarak antara Aqsa ke Sidratul Muntaha itu dengan kilometer. Hanya bisa diperkirakan 300.000 tahun perjalanan cuaca ditempuh oleh Nabi hanya 2/3 malam. Inilah alasan pertama kenapa tidak bisa masyarakat Makkah itu menerima informasi ini. Tapi sebenarnya bisa saja dijawab dengan ringkas. Mau contoh ada semut gitu. Semut ini saya mau ke Jakarta, di rumah saya semut ini masuk ke tas. Lalu ke Jakarta saya pagi, sore sampai Jakarta, semut yang ada di tasku tadi tetap di tas. Lalu sore saya kembali dari Jakarta, saya bawa tas itu lagi ke rumah, lalu samukku keluarnya dari tas. Keluarnya dari tas, kawan-kawannya, kecek kawan, bro, kawan-kawan ambo tadi pagi berangkat ke Jakarta. Sampai Jakarta jalan-jalan di Monas, sampai ke kantor Menteri Dalam Negeri, kini ambo lah siko balik. Kacek samuk ke kawannya. Kira-kira apa kata semut? Semut yang lain mengatakan, gila angku mah. Balu angku berjalan, angku saya mau deko berjalannya. Tapi sudah banyak cerita antara semut yang lain dengan semut yang lain mengatakan bahwa si semut yang ke Jakarta ini gila. Tidak benar, tidak bisa akal kami menerima, tidak bisa.
kekuasaan otak kami menerima kenyataan informasi yang engkau berikan, kata satu semut pada semut yang lain. Tapi kata semut yang masuk dalam tas saya itu bukan itu katanya. Kang kawan, bukan tidak berjalan, tapi diperjalankan. Siapa yang memperjalankan? Saya masuk dalam tas Pak Marhadi. Sama pula dengan itu Nabi itu, saya tidak berjalan, hei masyarakat Makkah, tapi saya diperjalankan oleh Allah. Asra. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang terakhir. Yang terakhir itu, ya ma'saral jinni wal insi istata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ardh fanfuzu la tanfuzuna illa bisultan. Jadi implikasi dari Isra Mi'raj itu berkembangnya ilmu pengetahuan cakrawala udara. Neil Armstrong bisa ke bulan itu hanya dengan informasi ya ma'saral jinni wal insi istata'tum. Hei masyarakat jin dan manusia yang